Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak keperawatan kelas 11 keperawatan 1 dan 11 keperawatan 2. Ketemu lagi di jadwal mata pelajaran kebutuhan dasar manusia dengan saya Bu Siti Amanah ya. Marilah sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Semoga dengan kita awali dengan berdoa, kita diberikan kemudahan untuk memahami materi pada hari ini. Oke. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang kebutuhan cairan dan elektrolit ya. Hari ini kita akan membahas asuhan keperawatan untuk pasien dengan gangguan kebutuhan cairan dan elektrolit. Jadi nanti saya akan menyajikan sebuah kasus, kemudian kita melakukan asuhan keperawatan sesuai tahap asuhan keperawatan ya. Kita ingat kembali ada berapa tahap dalam asuhan keperawatan? Ada 5 ya. Yang pertama tahap pengkajian, yang kedua menentukan diagnosis, yang ketiga melakukan rencana intervensi atau membuat perencanaan, kemudian yang keempat melakukan implementasi, dan yang kelima adalah evaluasi. Oke, kita lanjut ke kasus. Nah, kasusnya anak A berusia 1 tahun 6 bulan dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya dengan keluhan diare 5 kali dalam sehari setelah mengkonsumsi makanan siap saji yang dibeli di warung dekat rumahnya. Ibu pasien mengatakan bahwa anaknya mengalami diare sejak 6 hari yang lalu. Jika buang air besar, pasien menangis kesakitan dan feses bercampur ampas serta lendir. Hasil pemeriksaan didapatkan turgor kulit pasien kering, akral hangat, bibir kering, nadi 120 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, frekuensi nafas 24 kali per menit. Oke, berdasarkan kasus, kita melakukan tahap asuhan keperawatan yang pertama adalah tahap pengkajian. Apa saja yang harus kita sertakan dalam pengkajian? Yang pertama, kita harus menuliskan nama pengkaji. Kita tuliskan tanggal pengkajian dan juga nomor rekam medis. Nah, kemudian data apa saja yang harus dituliskan di pengkajian? Yang pertama adalah identitas pasien. Di identitas pasien yang harus kita tuliskan meliputi nama, tempat tanggal lahir, usia, nama ayah dan ibu, pendidikan ayah, pekerjaan ayah, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, dan diagnosis atau diagnosa medis. Di sini nama anak A, tempat tanggal lahir, Mercy 24 Agustus 2016, usia 1 tahun 6 bulan pada waktu dilakukan pengkajian. Nama ayah atau ibu Tuan V, pendidikan SMP, pekerjaan ayah buruh, pendidikan ibu SMP, dan pekerjaan ibu rumah tangga. Diagnosa medisnya adalah diare dehidrasi sedang. Maaf, ini untuk tanggal pengkajiannya salah ya, harusnya 21 Maret 2016
18. Nah, kemudian data yang kedua adalah keluhan utama pasien. Di sini yang dikeluhkan adalah buang air besar konsistensi cair kurang lebih 5 kali per hari. Kemudian yang ketiga yang harus kita kaji adalah data riwayat kehamilan dan kelahiran. Ini untuk pasien anak yang meliputi riwayat prenatal, intranatal, dan postnatal. Riwayat prenatal pada waktu pasien dalam kandungan, ibu pasien mengatakan rutin memeriksakan kandungannya setiap 3 bulan sekali di bidan desa. Kemudian riwayat intranatal pada waktu melahirkan, ibu pasien mengatakan anaknya lahir dengan berat 2.900 gram, panjang 48 cm, lahir spontan, tidak ada kesulitan dalam proses kelahiran. Kemudian riwayat postnatal setelah lahir, ibu pasien mengatakan rutin memeriksakan perkembangan anaknya dan memberikan imunisasi di bidan desa. Kemudian data pengkajian keempat adalah riwayat masa lampau. Di sini yang kita kaji meliputi riwayat penyakit dahulu, riwayat hospitalisasi, riwayat medikasi, tindakan operasi, alergi, kejadian kecelakaan, dan imunisasi. Berdasarkan pengkajian riwayat penyakit dahulu, pasien pernah mengalami bronkopneumonia dan disarankan untuk minum obat anti TB. Riwayat hospitalisasi, pasien pernah dirawat di rumah sakit selama 4 hari. Obat-obatan yang dikonsumsi tidak ada, tindakan operasi belum pernah, alergi tidak ada, kecelakaan tidak pernah, dan imunisasi anak lengkap. Kemudian data yang kelima adalah riwayat keluarga. Dalam keluarga, pasien tidak ada yang menderita penyakit seperti pasien dan tidak ada yang menderita penyakit menurun maupun menular seperti hepatitis dan asma. Lanjut ke data pengkajian ke-6, yaitu adalah genogram atau silsilah keluarga. Di sini yang harus dituliskan minimal silsilah keluarga dalam 3 generasi ya. Jadi mencakup orang tua dari orang tua pasien. Kemudian data yang ke-7 adalah riwayat psikososial. Di sini yang dikaji adalah siapa yang mengasuh anak, kemudian bagaimana hubungan dengan anggota keluarga, bagaimana hubungan anak dengan teman sebayanya, pembawaan secara umum, dan lingkungan tempat tinggal pasien. Di sini hasil pengkajian diketahui yang mengasuh anak adalah ibu dan ayah pasien, kemudian hubungan anak dengan anggota keluarga yang lain baik, hubungan anak atau pasien dengan teman sebayanya baik, pembawaan secara umum pasien normal sesuai dengan tahap perkembangan, dan lingkungan rumah bersih, selalu disapu setiap pagi dan sore hari. Data pengkajian ke-8 yaitu pola kesehatan. Di sini kita menggunakan pengkajian Gordon ya. Ada beberapa komponen. Yang pertama adalah tentang persepsi kesehatan. Di sini kita lakukan pengkajian pada orang tua pasien karena pasien masih kecil sehingga belum dapat dikaji persepsinya secara langsung. Nah, di sini yang kita kaji adalah persepsi sebelum dan setelah pasien mengalami sakit. Sebelum sakit, ibu pasien mengatakan selalu memeriksakan anaknya jika panas atau sakit ke bidan. Kemudian setelah pasien sakit, ibu pasien mengatakan selalu memberikan obat pada jam
sesuai dengan waktunya atau tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah nutrisi metabolik. Di sini berdasarkan pengkajian dengan orang tua dikatakan sebelum sakit pasien ini setiap hari makan 3 kali per hari dengan menu nasi dan sayur bening dan minum sebanyak 5-7 gelas. Kemudian setelah sakit, pasien hanya makan 1/4 porsi saja dengan menu nasi lembek dan sayur sop yang diberikan oleh rumah sakit. Kemudian yang ketiga, pola eliminasi. Sebelum sakit, pasien buang air besar 1 kali sehari dan buang air kecil 5-7 kali sehari. Setelah sakit, pasien buang air besar lebih dari 5 kali per hari dan buang air kecil 2-3 kali per hari. Kemudian untuk pola aktivitas, sebelum sakit pasien dapat beraktivitas tanpa gangguan. Setelah sakit pasien lemah dalam beraktivitas. Kemudian pola kognitifnya, sebelum sakit pasien belum mampu mengambil keputusan. Setelah sakit pasien belum mampu mengambil keputusan. Untuk pola istirahat dan tidur, sebelum sakit pasien istirahat sekitar 7-9 jam per malam, dan setelah sakit pasien istirahat hanya 4-6 jam per hari. Kemudian pola persepsi diri. Sebelum sakit pasien merasa aman ketika bersama keluarganya. Setelah sakit pasien rewel dengan kondisi di rumah sakit. Kemudian selanjutnya adalah pola peran hubungan. Sebelum sakit hubungan dengan keluarga terjamin atau terjalin dengan baik. Kemudian setelah sakit hubungan dengan keluarga masih terjalin dengan baik. Seksual reproduksi, di sini yang kita kaji adalah jenis kelamin pasien. Itu pasien jenis kelaminnya perempuan normal, tidak terpasang DC atau kateter. Kemudian untuk pola coping, ini pasien masih belum mampu untuk mempertahankan dirinya sendiri. Dan untuk pola nilai dan kepercayaan, ini pasien beragama Islam. Nah, untuk data pengkajian selanjutnya adalah data pengkajian atau pemeriksaan penunjang. Di sini kita lampirkan atau kita cantumkan hasil pemeriksaan feses anak. Kemudian bisa kita lampirkan data pemeriksaan lainnya yang dilakukan oleh pasien. Bisa berupa hasil pemeriksaan darah rutin, darah tepi, kemudian hasil rongsen jika ada, atau hasil USG, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Di sini karena pasien hanya memiliki data pemeriksaan penunjang hasil kultur feses, maka di sini hanya dicantumkan hasil pemeriksaan feses saja. Kemudian yang ke-9 yang dicantumkan adalah riwayat kesehatan saat ini, meliputi diagnosa medis, tindakan operasi, status nutrisi, status cairan, riwayat medikasi, aktivitas, tindakan keperawatan. Nah, diagnosa medisnya tadi adalah diare, dehidrasi sedang, tindakan operasi belum pernah, status nutrisi baik, status cairan, pasien terpasang infus NaCl 0,9% dengan kecepatan 10 tetes per menit mikro,
Obat-obatan yang diberikan adalah paracetamol sirup 3 kali 3/4 sendok teh, kemudian ceftriaxone 2 kali 200 mg, ranitidin 2 kali 1/4 mg, zinc 1 kali 20 mg, dan metronidazole 3 kali 100 mg. Aktivitas tanpa gangguan, tindakan keperawatan, kolaborasi pemberian zinc. Keadaan umum pasien berdasarkan hasil pengkajian diketahui pasien keadaan umumnya lemas, tinggi badannya 70 cm dengan berat badan 7,5 kg, lingkar kepalanya 55 cm, pemeriksaan mata konjungtiva anemis, kemudian skleranya anikterik ya. Hidung tidak ada nafas cuping hidung, mulut, mukosa bibir kering, telinga tidak ada penumpukan serumen berlebih, tidak ada kaku kuduk, kemudian leher tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis. Hasil pemeriksaan dada, inspeksi dada simetris, tidak ada luka, ada retraksi dinding dada, palpasi, tidak ada nyeri tekan, tidak ada krepitasi, kemudian perkusi, sonor, jantung peka, kemudian auskultasi, tidak ada suara tambahan, perut, inspeksi, tidak terdapat otot bantu nafas perut, auskultasi, suaranya redup, palpasi, tidak ada nyeri tekan, dan perkusi, bising usus terdengar 18 kali per menit. Genitalia perempuan normal, tidak terpasang JC. Hasil pemeriksaan fisik lainnya, pemeriksaan ekstremitas atas, terpasang infus NaCl 0,9% di tangan sebelah kanan, kemudian ekstremitas bawah normal, kulit kering tidak elastis, tanda-tanda vital, nadinya tadi salah ya, itu 120 kali per menit, kemudian suhunya 39 derajat Celcius, frekuensi nafas 24 kali per menit. Kemudian data pengkajian selanjutnya adalah pemeriksaan tingkat perkembangan, kemandirian dan bergaul pasien baik, motorik halus sesuai umur, kognitif dan bahasa sesuai tahap perkembangan, motorik besar atau kasar sesuai dengan tahap perkembangan. Nah, untuk menentukan diagnosis atau diagnosa keperawatan, kita lakukan analisis data terlebih dahulu berdasarkan data pengkajian. Yang dianalisis, kita analisis baik data subjektif maupun data objektif pasien. Kemudian kita tentukan problem atau masalah berdasarkan batasan karakteristik di data subjektif dan objektif, dan kita tentukan etiologinya atau penyebabnya. Nah, berdasarkan hasil pengkajian didapatkan data subjektif bahwa ibu pasien mengatakan anaknya BAB cair kurang lebih 5 kali per hari. Jika BAB pasien menangis kesakitan, diare cair sudah 1 minggu bercampur ampas dan lendir, BAB cair disertai demam dengan suhu 39 derajat Celcius, anak rewel, dan muntah 3-5 kali per hari. Sebelum sakit, pasien mengkonsumsi makanan siap saji yang dibeli di warung dekat rumahnya. Data objektifnya, turgor kulitnya kering, akral hangat, bibir kering, nadi 120 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius,
pernafasan 24 kali per menit. Masalah atau problem yang dapat kita angkat adalah kurang volume cairan. Kurang volume cairan ini ditegakkan berdasarkan batasan karakteristik, antara lain diketahui turgor kulit pasien kering, kemudian bibir kering, dan terjadi peningkatan suhu pada pasien di atas suhu normal, sehingga kita bisa menegakkan diagnosa atau masalah kurang volume cairan dengan etiologi atau penyebab adalah kehilangan cairan aktif, diare, dan juga muntah ya. Oke, lanjut. Nah, untuk diagnosisnya ini kita tegakkan kurang volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif, diare. Nah, untuk intervensinya berdasarkan diagnosis, di sini harusnya kita tambahkan tanggal dan juga jam ya penegakan diagnosis. Untuk tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, kurang volume cairan teratasi dengan kriteria hasil hidrasi. Yang pertama, suhu tubuh dalam batas normal. Kedua, tidak ada tanda-tanda dehidrasi. Elastisitas turgor kulit baik. Membran mukosa lembab. Tidak ada rasa haus yang berlebihan. Nah, untuk NIC atau intervensi yang kita rencanakan, yang pertama, mempertahankan catatan intake dan output yang akurat, memonitor status hidrasi dengan memonitor kelembapan membran mukosa dan nadi. Kemudian yang ketiga, memonitor tanda-tanda vital setiap 15 menit sampai 1 jam sekali. Yang keempat, kolaborasi pemberian cairan infus atau intravena. Kemudian yang kelima, monitor status nutrisi. Yang keenam, berikan cairan oral dan kolaborasi untuk pemberian zinc 1x20 mg. Nah, kemudian masuk ke tahap yang keempat dari asuhan keperawatan, yaitu adalah implementasi. Nah, di sini harusnya kita tuliskan tanggal dan juga jam ya. Nah, implementasi untuk diagnosis pertama, diagnosis kurang volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif, itu yang kita lakukan, perawat melakukan monitor status hidrasi dengan memonitor kelembapan membran mukosa dan memonitor nadi. Kemudian yang kedua, perawat memberikan terapi kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian zinc 1x20 mg pada pukul 13. Di sini harusnya dituliskan pukul 13.00 dan juga tanggal melakukan implementasi. Nah, berdasarkan implementasi yang dilakukan, kita dapat melakukan evaluasi. Evaluasi yang dituliskan ini dengan format SWOT ya. Subjektif, data subjektif, ibu pasien mengatakan anaknya BAB cair 5 kali per hari. Kemudian objektif, pasien tampak lemas, fontanel terlihat cekung, kulit kering tidak elastis, muntah 3 kali per hari. Berdasarkan data subjektif dan objektif yang diperoleh, maka analisisnya masih disimpulkan masalah kurang volume cairan belum teratasi. Nah, di sini kita membuat planning selanjutnya. Lanjutkan intervensi kolaborasi pemberian zinc dan monitor status hidrasi. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ini untuk daftar pustakanya. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa tanyakan di grup WA ya. Nah,
Cukup sekian untuk materi pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing ya. Alhamdulillah. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Nah, akhir kata saya ingin mengingatkan kembali untuk anak-anak kelas 11 keperawatan 1 dan 2 agar kalian tetap semangat belajar di rumah. Jangan merasa bosan dan tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa istirahat yang teratur dan makan yang teratur ya, agar kita selalu diberikan kesehatan dan kita dapat berjumpa untuk pelajaran tatap muka besok ya. Oke. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.